warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Kuratin Maharani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Konsep ketahanan nasional dan bela negara yakni yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia, dan yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Konsep ketahanan nasional dan bela negara yakni yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia, dan yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Fungsi bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non-fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya mewujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Kasus aktual yang terjadi di Indonesia sekarang yaitu pandemi COVID-19. Tantangan saat ini adalah pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Secara global, COVID-19 merenggut hampir 700.000 korban jiwa. Di tingkat nasional sendiri, COVID-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.